Kabut tipis pagi hari masih menyelimuti kampung kecil di kaki Gunung Salak ketika aku tiba. Setelah 10 tahun merantau, akhirnya aku pulang. Rumah peninggalan orang tuaku masih berdiri kokoh, meski terlihat tua dan angker. Tetangga terdekatku hanya satu, seorang wanita tua bernama Ibu Sumiati yang tinggal sendirian di rumah kayu beratap genting yang sudah reot. Aku pertama kali melihatnya di teras rumahnya, duduk di kursi kayu goyang sambil memandangi jalanan kosong. Yang langsung menarik perhatianku adalah kerudung hijau tua yang menutupi seluruh kepala dan sebagian wajahnya. Warna hijau itu begitu dalam, seperti hijau daun tua di musim kemarau, dengan sedikit sulaman benang emas di tepinya yang sudah kusam. "Selamat pagi, Bu," sapaku saat melewati rumahnya. Dia menoleh perlahan. Di balik kerudung, matanya yang keriput terlihat sayu. "Pulang kampung, Nak?" Suaranya parau, seperti orang yang jarang berbicara. "Iya, Bu. Sudah 10 tahun saya tidak pulang." Dia mengangguk lemah sebelum kembali memandang jalanan kosong. Aku melanjutkan perjalanan ke rumahku, merasakan sesuatu yang mengganjal tentang wanita tua itu. Hari-hari berikutnya, aku memperbaiki rumah orang tuaku yang sudah lama tidak dihuni. Setiap pagi, tanpa terkecuali, Ibu Sumiati selalu duduk di terasnya dengan kerudung hijau yang sama. Aku tidak pernah melihatnya tanpa kerudung itu. Bahkan ketika hujan deras atau terik matahari menyengat, kerudung hijau itu tetap menempel di kepalanya. Suatu sore, Pak RT datang berkunjung. Setelah berbincang tentang rencanaku menetap di kampung, aku menanyakan tentang Ibu Sumiati. "Ah, Ibu Sumiati." Pak RT menghela napas. "Hati-hati, Nak. Dia lain dari yang lain." "Bagaimana maksudnya, Pak?" "Dia sudah tinggal sendirian sejak suaminya meninggalkan mereka." "Oh, sudah hampir 30 tahun lalu. Mereka punya seorang anak laki-laki, tapi hilang." "Hilang?" Pak RT menurunkan suaranya. "Menurut cerita, anak itu hilang secara misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana persisnya. Tapi yang aneh, Ibu Sumiati tidak pernah melaporkannya ke polisi atau mencari dengan gegap gempita. Sejak itu, dia selalu memakai kerudung hijau itu. Katanya, dia akan sangat sedih dan gelisah jika tidak memakainya." "Kenapa?" "Entahlah. Tapi ada yang bilang ada sesuatu dengan kerudung itu." Pak RT tampak tidak nyaman. Keluarga mantan suaminya bilang Ibu Sumiati bukan manusia. Tapi itu mungkin hanya omongan orang kesal saja. Mendengar cerita itu, rasa penasaranku semakin menjadi. Aku memutuskan untuk mengunjungi Ibu Sumiati beberapa hari kemudian, membawa beberapa kue yang kubeli dari pasar. Rumahnya terasa lebih tua dari dekat. Kayu-kayunya lapuk dan bau apek menyengat. Tapi yang paling mengejutkan adalah rak-rak penuh dengan patung-patung kecil dari kain, benang, dan tanah liat. Semuanya berbentuk anak kecil. "Ibu suka membuat patung?" tanyaku saat dia menyuguhi teh. Dia mengangguk lemah. "Mereka adalah temanku. Aku membuatnya agar tidak kesepian." Mataku tertarik pada kerudung hijaunya yang dari dekat terlihat lebih tua dari yang kukira. Ada motif-motif aneh yang seperti simbol-simbol kuno. "Kerudung ibu sangat indah," kataku. Seketika itu juga, ekspresinya berubah. Wajahnya yang biasanya datar menjadi hidup, matanya berbinar. "Ini peninggalan ibuku. Hijau adalah warna kehidupan." "Tapi..." Dia terdiam sejenak, "warna ini juga bisa menjadi kutukan." "Kutukan?" Dia tidak menjawab, hanya memegang ujung kerudungnya erat-erat. "Aku harus memakainya selalu. Jika tidak, aku akan merasa kehilangan bagian dari diriku. Seperti ketika aku kehilangan." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu dia berbicara tentang anaknya. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan kampung. Tapi suatu malam, aku terbangun oleh suara tangisan. Suara itu datang dari rumah Ibu Sumiati. Aku mendekati jendela dan melihatnya duduk di teras, masih dengan kerudung hijaunya, menangis terseduh-seduh. Yang membuatku merinding, kerudung itu seakan-akan bergerak sendiri, meliuk-liuk seperti ada angin padahal malam itu benar-benar tenang. Keesokan paginya, aku melihatnya seperti biasa di teras.
Matanya bengkak tapi dia tersenyum lemah padaku. Semalam ibu menangis? Tanyaku. Dia terkejut. Kau dengar? Maafkan ibu. Kadang-kadang, kenangan itu datang kembali. Terutama ketika aku hampir lupa memakai kerudung ini sebelum tidur. Kenangan tentang anak ibu? Air matanya mulai menggenang. Arif, anakku. Dia hilang tepat pada hari ulang tahunnya yang kelima. Aku membuatkannya kue dan membelikannya baju baru. Tapi ketika aku bangun pagi, dia sudah tidak ada. Apakah ibu mencari dia? Selama berbulan-bulan. Tapi suamiku, dia menuduhku. Keluarganya bilang aku bukan manusia, bahwa aku telah melakukan sesuatu pada Arif. Isakannya pecah. Mereka bilang hanya makhluk halus yang bisa membuat anak hilang tanpa jejak. Suamiku meninggalkanku. Aku sendirian sejak itu. Hatiku tersentuh. Betapa kejamnya perlakuan pada wanita tua ini yang sudah menderita kehilangan anak. Tapi kenapa ibu tidak pernah melepas kerudung itu? Dia memegang kerudungnya erat-erat. Karena ini yang tersisa dari Arif. Aku merasa dekat dengannya ketika memakainya. Seperti dia masih di sini bersamaku. Penjelasannya masuk akal, tapi sesuatu masih mengganjal di benakku. Suatu siang, ketika Ibu Sumiati pergi ke pasar, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan aku melihat kerudung hijaunya yang sedang dijemur terbang ke halaman rumahku. Aku mengambilnya, bermaksud mengembalikannya nanti. Tapi sesuatu aneh terjadi. Begitu kerudung itu berada di tanganku, aku mendengar bisikan-bisikan halus. Seperti suara anak kecil menangis. Aku juga merasakan kehangatan aneh dari kain itu, seakan-akan hidup. Penasaran, aku membawa kerudung itu ke dalam rumah. Bisikan itu semakin jelas. Ibu, di mana ibu? Aku segera meletakkan kerudung itu, jantung berdebar kencang. Apa yang baru saja kualami? Ketika Ibu Sumiati pulang, dia langsung panik mencari kerudungnya. Aku segera mengembalikannya. Wajahnya pucat melihat kerudung itu di tanganku. Kau memakainya? Tanyanya gemetar. Tidak, Bu. Saya hanya mengambilnya ketika terbang ke halaman saya. Dia menarik napas lega, lalu dengan cepat memakai kerudung itu. Seketika, ekspresinya berubah dari panik menjadi tenang. Minggu depan adalah hari ulang tahun Arif, katanya tiba-tiba. Aku akan membuat upacara kecil. Kau bisa datang jika mau. Aku menerima undangannya, rasa penasaran menggerogotiku. Malam sebelum upacara, aku bermimpi aneh. Aku melihat seorang anak laki-laki bermain dengan kerudung hijau. Dia tertawa riang saat ibunya, yang jelas-jelas Ibu Sumiati muda, bermain bersamanya. Tiba-tiba, kerudung itu membesar seperti mulut raksasa dan menelan anak itu. Ibu Sumiati berteriak histeris sebelum kemudian terdiam dan memakai kerudung itu dengan ekspresi kosong. Aku terbangun berkeringat. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Ibu Sumiati untuk upacara ulang tahun Arif. Rumahnya gelap, hanya diterangi beberapa lilin. Di tengah ruangan ada kue kecil dengan satu lilin. Ibu Sumiati, panggilku. Dia muncul dari kamar, masih dengan kerudung hijaunya. Tapi sesuatu berbeda. Kerudung itu seakan-akan lebih hidup, warnanya lebih terang. Terima kasih sudah datang, katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Hari ini sangat spesial. Arif akan kembali padaku. Aku merasa ngeri. Apa maksud ibu? Dia duduk di depan kue. Selama 30 tahun, aku menunggu. Kerudung ini, ibuku memberikannya padaku sebagai pelindung. Tapi dia tidak memberitahuku harganya. Harganya? Setiap kekuatan butuh pengorbanan, bisiknya. Kerudung ini melindungiku dari kesedihan dengan menyerapnya. Tapi butuh lebih dari sekadar kesedihan untuk mempertahankan kekuatannya. Aku mulai mundur perlahan. Apa yang terjadi pada Arif, Bu? Air matanya mengalir. Aku tidak sengaja. Aku hanya sedih karena suamiku tidak pulang pada ulang tahun Arif. Aku memakai kerudung ini dan menangis. Lalu, kerudung itu seperti hidup. Arif mendekat untuk menghiburkanku, dan kerudung itu menelannya. Begitu saja. Dia hilang. Aku terdiam, ngeri. Tapi malam ini,
Lanjutnya dengan cahaya aneh di matanya, aku akhirnya mengerti. Kerudung ini butuh pengganti. Butuh jiwa baru untuk melepaskan Arif. Sebelum aku bereaksi, dia melemparkan sesuatu ke arahku. Bubuk yang membuatku pusing dan lemah. Aku terjatuh, tidak bisa bergerak. Ibu Sumiati mendekatiku, kerudung hijaunya sekarang bergerak-gerak seperti ular. Maafkan ibu. Tapi Arif harus kembali. Sudah cukup lama aku menderita. Dia mulai melepas kerudungnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepalanya yang botak dan kulit keriputnya. Tapi yang lebih mengerikan adalah kerudung itu sendiri yang sekarang bergerak sendiri, seperti kain hidup. Kerudung ini akan mengambilmu, seperti dia mengambil Arif. Tapi dengan pengorbananmu, Arif akan bebas. Aku berusaha melawan tapi tubuhku lumpuh. Kerudung itu melayang mendekatiku, membesar seperti mulut raksasa. Aku melihat ke dalamnya dan melihat bayangan seorang anak laki-laki yang terjebak, berteriak tanpa suara. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Beberapa warga kampung termasuk Pak RT bergegas masuk. Mereka melihatku di lantai dan Ibu Sumiati dengan kerudung yang bergerak aneh. Ibu Sumiati. Hentikan, teriak Pak RT. Tapi sudah terlambat. Kerudung itu sudah menyelimutiku. Aku merasakan dingin yang menusuk tulang, lalu panas membara. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ibu Sumiati melihat bayangan Arif yang semakin jelas dalam kerudung itu. Tapi alih-alih senang, dia justru berteriak, "Tidak! Ini bukan yang ku mau." Dia meraih kerudung itu dan berusaha menariknya dariku. Aku tidak mau kehilangan anak lagi. Lepaskan dia. Perjuangannya tidak sia-sia. Kerudung itu terlepas dariku dan membungkus Ibu Sumiati sendiri. Dia berteriak saat kain hijau itu membungkusnya erat, lalu dia menghilang. Hanya tersisa kerudung hijau yang tergeletak di lantai. Warga kampung membawaku ke rumah sakit. Aku pulih setelah beberapa hari. Ketika aku kembali ke kampung, rumah Ibu Sumiati sudah kosong. Kerudung hijau itu tidak pernah ditemukan. Bulan-bulan berlalu. Hidupku kembali normal. Tapi suatu malam, ketika aku sedang membersihkan loteng rumah orang tuaku, aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada surat-surat dan foto-foto lama. Salah satu fotonya menunjukkan Ibu Sumiati muda dengan ibunya. Yang membuat ngerinya, ibu mereka juga memakai kerudung hijau yang sama. Dan ada surat dari ibu-ibu Sumiati. "Anakku, jika kau membaca ini, berarti kutukan kerudung hijau keluarga kita telah menimpamu juga. Turunan wanita pertama dalam keluarga kita akan dirasuki oleh kerudung ini. Dia akan mengambil anak kita sebagai korban, seperti yang dilakukannya padaku dan anakku, yang sebenarnya adalah kakak perempuanmu. Maafkan ibu. Aku tidak bisa menghentikannya." Aku membeku. Jadi Ibu Sumiati adalah korban berikutnya dalam rantai kutukan yang sudah berlangsung turun-temurun. Dan sekarang, dengan kematiannya. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan bayi dari luar. Aku mendekati jendela dan melihat seorang wanita muda yang baru pindah di seberang jalan sedang menggendong bayinya. Dan di rak dekat jendelanya, terbentang sehelai kain hijau tua dengan sulaman emas yang kusam. Kerudung itu telah menemukan korban berikutnya.